Jalan-jalan ke kota Baghdad, jangan lupa membeli tomat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedalam syukur setinggi puji hanya kepada Allah ilahi Rabbi, penguasa alam semesta ini, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman sekarang. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri, serta para hadirin semua, para calon dai. Insya perkenalkan, nama saya Robi Ilham Nuraizat, kelas 4 dari SD Bina Dakwah Islam Terpadu. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Isra Mi'raj. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa barikna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa barikna Ramadana wa hasil maqasidana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada bulan Rajab ini kita mengingat suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai langit tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi minta keringanan untuk umatnya yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Anak-anak pada sholat apa mau disolatkan? Ternyata sholat itu adalah satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta untuk sholat, itu kalimat pertama bukan ibadahnya. Kata Allah, wahai umatku, kamu punya masalah apa? Sedang butuh
nasta'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang khusyuk. Jadi kalau kita punya masalah, segeralah kita sholat. Jangan sampai pas punya masalah langsung bikin status. Ya Allah, mengapa hidup ini begitu sulit? Tapi itu dibikin status jaket sambil rebahan. Astagfirullah. Bukannya sujud sholat memohon pertolongan sama Allah, tapi malah curhat lewat HP. Ada gak di sini yang kayak gitu? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Aku punya cerita nih, mau dengar gak? Cerita tentang obrolan Ustaz dan tukang cukur. Kata tukang cukur, Ustaz, saya tidak percaya Tuhan itu Maha Pengasih juga penyayang. Kemudian Ustaz itu pukul tangan tukang cukur sambil berkata, sembarangan kau bilang, kenapa kau bilang begitu? Dijawab tukang cukur, kalau Tuhan Maha Pengasih juga penyayang Ustaz, kenapa ada pengemis di jalan? Di dalam hati Ustaz, iya ya benar juga kata tukang cukur. Keluarlah Ustaz itu. Pas di luar, Ustaz itu bertemu orang rambut gondrong dan acak-acakan. Lalu dipanggillah orang rambut gondrong itu. Hei, sini dulu kamu. Sekarang ikut bersamaku. Ikutlah dia. Lalu Ustaz itu kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Ustaz? Sini kamu. Saya tidak percaya di sini ada tukang cukur. Ih, sembarangan Ustaz bilang. Aku ini tukang cukur lah. Itu barusan Ustaz habis dicukur. Saya tetap gak percaya ada tukang cukur di sini. Kalau ada, kenapa di sekitar sini ada orang berambut gondrong? Tukang cukur itu berkata, dia gondrong karena kesalahan sendiri. Dia tidak datang ke sini Ustaz. Coba kalau dia datang ke sini, gak bakalan gondrong Ustaz. Ustaz pun berkata, begitu pun sama. Kalau hari ini ada orang miskin yang bisa makan, banyak pengemis di jalan, anak terlantar, ada yang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah tidak ada, tapi salah mereka. Kenapa mereka tidak datang sama Allah dengan cara sholatnya? Maka dari itu, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti.